Selamat datang kembali di materi robotika. Kita akan lanjut ke bagian kinematika inverse, yang bagian pertama yaitu untuk solusi eksak. Kita review dulu sedikit mengenai tipe kinematika. Jadi eh, sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana kita memiliki informasi sudut atau panjang dari lengan robotnya. Lalu kita menggunakan forward, metode forward untuk mendapatkan kira-kira koordinatnya itu di mana supaya kita bisa mencapai ke target atau bukan target hubungannya. Jadi hanya sebatas di mana saja kalau kita berikan sudutnya seperti ini. Nah, sekarang kita berhubungan dengan kinematika inverse, yaitu ketika kita memiliki sebuah koordinat target, kira-kira sudut yang dibutuhkan untuk mencapai target itu berapa sih? Nah, pertanyaan seperti itu. Jadi ini cukup berbeda arahnya itu. Jadi dari koordinat kita mendapatkan sudut. Karena yang sebelumnya dari sudut kita mendapatkan koordinat seperti itu. Nah, eh, dalam kinematika inverse ini ada dua buah tipe pencarian untuk solusinya. Jadi yang pertama itu adalah disebut dengan closed form solution atau exact solution. Jadi ini solusinya betul-betul matematik. Kita menggunakan trigonometri, ya kebanyakan trigonometri. Jadi nanti kita mendapatkan solusi yang eksak untuk mendapatkan posisi targetnya. Nah, untuk yang kedua itu metode numerik, yaitu yang berhubungan dengan metode optimasi atau optimalisasi. Jadi nanti kita meminimalkan jarak antara posisi dari n efektornya terhadap targetnya. Jadi semakin sedikit jaraknya itu semakin mendekati ke target. Jadi yang membedakan tadi sudah dibahas sebelumnya bahwa kita memiliki sebuah koordinat key. Lalu kita ingin tahu kira-kira yang perlu diberikan nilai D dan tetanya itu berapa. Gitu. Karena D juga kalau misalkan berhubungan dengan translasi itu cukup penting, dan kalau untuk yang rotasi itu tetanya kita kira-kira berapa. Kita bahas dulu tentang definisinya. Apa itu closed form solution? Eh, jadi secara matematik sebuah persamaan dikatakan closed form solution apabila menyelesaikan suatu masalah dalam bentuk fungsi. Jadi fungsi-fungsinya itu eh, bebas bentuknya, bisa memiliki fungsi akar, fungsi eksponen, logaritmik, trigonometri, dan fungsi hiperbola. Seperti itu. Dan ini semua dilakukan operasi matematik yang menggunakan operasi standar seperti tambah, kurang, kali, dan bagi. Seperti itu. Ini secara definisi seperti itu. Eh, kita langsung masuk saja ke contoh untuk memudahkan proses pemahamannya. Jadi kita masuk ke contoh yang pertama, itu yang sangat sederhana. Yang pertama adalah kita hanya membatasi geraknya itu gerak translasi saja. Jadi nanti kita ingin tahu kira-kira nilai D ini berapa sih supaya posisi Q1 atau end of effectornya itu bisa mencapai ke target T ini yang silang. Oops, sorry. Jadi yang pertama untuk koordinat jointnya E itu sama dengan Q1, dan ini adalah X1 dan Y1. Dikarenakan X-nya itu supaya memudahkan kita Q0-nya itu adalah 0,0, maka secara otomatis X1-nya X ini akan menjadi 0 juga. Dan nanti koordinat dari end of effectornya itu adalah 0,L. Nah, untuk target itu kita anggap ini sebagai X target, Y target. Seperti ini. Untuk posisi X targetnya itu karena ini benar-benar sama satu garis, jadi dia akan tetap 0 juga. Untuk yang YT itu berhubungan dengan Y1, koordinat dari end of effector yang di sini, ditambah D supaya dia cocok.
Gitu. Jadi kita perlu tahu kira-kira berapa D-nya. Jadi nanti koordinat dari T ini adalah 0,L plus D. Nah, yang kita inginkan adalah X1 dengan XT itu sama. Ini sudah sama karena 0, dua-duanya nilainya 0. Ini sudah oke, berarti ini tidak perlu dipikirkan terlalu panjang. Yang kita inginkan adalah Y1 sama dengan YT yang di sini. Nah, ini dapat dipecahkan dengan trigonometri biasa. Jadi yang pertama itu adalah bahwa anggap bahwa theta ini adalah di sini. Jadi karena posisi Y-nya itu adalah yang di sini adalah L plus D, kita anggap posisi yang miringnya yang R ini adalah L plus D. Lalu posisi X dan Y-nya itu adalah koordinat X1 dan Y1-nya. Jadi dengan memperlakukan Pitagoras, kita bisa mendapatkan R kuadrat sama dengan X1 kuadrat plus Y kuadrat, di mana R kuadratnya adalah L plus D, dan kita bisa keluarkan nilai D ini jadi akar X1 kuadrat plus Y1 kuadrat minus L. Jadi ininya pindah, yang L-nya ke sana menjadi minus. Dari sini kita bisa dapatkan nilai D itu sama dengan Y1 dikurangi L. Seperti itu. Jadi nilai dari D ini adalah Y1, Y1-nya yang ini. Karena Y1-nya itu anggapannya sama dengan YT, maka nanti di sini Y1 dikurangi L, maka nanti di sini D yang dibutuhkan itu berapa kita bisa tahu. Seperti itu sederhananya. Nah, sekarang kita tambahkan lagi kerumitannya di contoh 2, yaitu dengan menambahkan translasi lagi, yaitu D2 ke arah horizontalnya, bukan vertikalnya. Jadi yang kita ingin ketahui adalah D1 dan D2. Untuk koordinat joinnya Q1 ini masih sama seperti yang sebelumnya, Qx1 dan Y1. Tapi untuk yang end effector atau target atau juga Q2 itu adalah X2 Y2. Jadi yang di sini itu adalah ya anggapannya ini posisi kedua ini sama dengan posisi targetnya. Supaya lebih mudah. Yaitu X2, Y2. Nah, untuk kinematika inverse-nya ini sama. Kita hanya perlu melakukan 2 kali proses ya Pitagorasnya, trigonometrinya. Yang pertama itu dengan cara yang seperti sebelumnya, yaitu R kuadrat plus X1 kuadrat plus Y kuadrat. Nanti kita dapatkan D1-nya itu Y2 dikurangi L1. Oh ini oh ya. Sorry, saya ke atas dulu saja. Jadi di sini D1 itu sama jadi akar kuadrat dari X1 plus Y1 kuadrat dikurangi L1. Lalu hasilnya itu jadi Y1 dikurangi L1 yang di sini. Tapi karena koordinat dari Y1 itu sama dengan Y2, jadi di sini posisi Q1 itu Y1 dan Y2 di sini itu akan selalu sama. Mau bagaimana D1 dan D2-nya diubah, maka kita bisa ubah Y1 ini sama dengan Y2 untuk memudahkan. Lalu yang kedua, kita gunakan lagi R kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Hanya saja di sini sekarang L-nya itu berhubungan dengan panjang dari L yang ini, yang baru, yang keduanya. L2 ditambah D2. Karena kita ingin tahu kira-kira D-nya itu butuh berapa, itu sama dengan koordinat dari targetnya atau end of effectornya.
Nah, di sana kita bisa dapatkan D2 sama dengan X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat diakarkan dikurangi L2. Nah, karena kita sudah mendapatkan Y2 dari perhitungan sebelumnya, nanti ini kita bisa gunakan sehingga nanti nilainya akan bergantung terhadap hanya X, L2, L1, dan nanti D-nya yang sudah diketahui sebelumnya. Seperti itu. Sekarang kita masuk ke contoh ketiga. Contoh ketiga ini yang berhubungan dengan gerak rotasi. Kita sederhanakan dulu rotasinya hanya satu. Jointnya itu hanya, ya pergerakannya hanya satu. Yang kita inginkan adalah berapa nilai theta supaya dia mencapai target. Misalkan targetnya kita anggap saja tetap di E. Jadi E-nya itu sama dengan target. Jadi nanti koordinat joinnya itu adalah seperti biasa, ini X1, Y1. Jadi untuk mencapai posisi yang diinginkan, kita hanya butuh X1 dan Y1-nya itu berapa. Nanti kita bisa perlakukan supaya mendapatkan nilai theta-nya. Jadi dengan menggunakan trigonometri, kita bisa dapatkan bahwa theta ini mengikuti persamaan tangan theta itu sama dengan ketinggiannya atau Y1-nya dibagi X1-nya, sehingga theta bisa kita dapatkan dari arkus tangan dari Y1 dibagi X1. Ini cukup sederhana, kita bisa langsung dapatkan nilai theta dengan hanya satu kali operasi. Sekarang kita tambah lagi kerumitan dengan menambahkan jointnya, sehingga kita sekarang yang menginginkan adalah berapa nilai theta 1 dan theta 2. Nah, di sini kita perlu mengetahui theta 2 dulu, seperti biasa. Jadi kita mulai dari atas dulu. Untuk koordinat jointnya, dari end of effector atau target itu X2, Y2. Lalu sebelumnya kita butuh dulu review mengenai aturan kosinus. Jadi kalau misalkan kita ingin tahu nilai theta, misalkan salah satu theta, di sini theta misalkan yang gamma ini, maka kita bisa dapatkan dari operasi C kuadrat itu sama dengan A kuadrat plus B kuadrat dikurangi 2 kali AB cos gamma yang di bawah ini. Jadi selama kita memiliki nilai-nilai yang dibutuhkan, maka kita bisa mendapatkan nilai sudut yang diinginkan. Karena targetnya kita sudut, maka ya yang pertama kita menggunakan garis bantu dulu untuk mengetahui theta 2 ini. Yang pertama kita gunakan, kita bentuk segitiga yang menghubungkan antara Q0 dan Q2 seperti ini. Anggap saja ini adalah panjangnya R. Yang kita ingin tahu awal adalah alfa ini. Nah, dari alfa ini kita pertama cari dulu persamaan dari R ini. Kira-kira nilai R ini berapa sih gitu. Ini cukup sederhana, kita hanya perlu R kuadrat sama dengan X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat. Lalu dari R ini kita bisa hubungkan dengan yang di sini. Jadi ini sama, misalkan R ini sebagai A, maka nanti sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurangi 2BC dikalikan alfa. Kalikan cos alfa. Seperti itu. Jadi nanti R kuadrat sama dengan L1, karena di sini adalah L1 dan ini ada L2. L1 kuadrat ditambah L2 kuadrat dikurangi 2 L12 cos alfa. Alfa yang di sini. Lalu kita rearrange persamaannya sehingga kita dapatkan cos
alfa itu sama dengan L1 kuadrat ditambah L2 kuadrat dikurangi R kuadrat dibagi 2 L12. Nah, dari sana R kuadratnya bisa diambil dari sini. Sehingga kita mendapatkan persamaan yang ini untuk cos alfa. Nah, sekarang theta 2 itu sama dengan pi dikurangi alfa. Jadi alfa yang sebelumnya sudah kita hitung, ini bisa nanti pakai arcus cos. Kita hitung, kita bisa dapatkan theta 2. Seperti itu dengan bantuan juga aturan dari trigonometri. Itu kalau misalkan sinus pi dikurangi sebuah sudut itu akan tetap positif. Sinus theta lagi. Tapi kalau cosinus pi dikurangi pi bukan pi. Pi sama dengan minus cos theta. Jadi di sini ada tanda minusnya kalau untuk yang cos. Jadi kalau cos theta 2 itu sama dengan minus cos alfa. Karena di sini pi kurangi alfa. Jadi persamaan yang sebelumnya kita tidak perlu diarkuskan dulu, tapi kita hanya perlu menambahkan minus di depannya. Sehingga cos theta 2 itu sama dengan x2 kuadrat ditambah y2 kuadrat. Yang asalnya itu L-nya dulu. Di sini kan L dulu dikurangi x dan y. Sekarang kita balikan karena tandanya minus. Jadi x y dulu baru minus L1 L2 dibagi ininya tetap 2 L1 L2. Sehingga kita bisa dapatkan theta 2 adalah arcus cos dari nilai ini. Nah, sekarang kita lanjut ke kita ingin tahu theta 1. Untuk theta 1 kita juga perlu menggunakan garis-garis bantu. Kita lebih fokus ke arah segitiga yang di sini. Jadi yang pertama kita ingin tahu nilai dari beta. Beta ini tangan beta itu sama dengan ketinggiannya terhadap posisi X-nya. Jadi karena ketinggiannya itu adalah di sini L2. Ini adalah L2 sin theta 2, maka di sini adalah ya ketinggiannya. L2 sin theta 2. Kalau yang X-nya itu L1 tambah L2 cos theta 2. Ya, di sini kita bisa dapatkan betanya itu arcus tangen dari nilai yang sebelumnya sudah kita dapatkan. Nah, sekarang kita tambahkan lagi sudut-sudutnya. Kita tambahkan sudut gamma di sini. Gamma, lalu hitung kira-kira nilai gammanya berapa. Untuk gamma ini cukup sederhana karena tangan gamma itu adalah Y2 dibagi X1 atau X2. X2, jadi sorry. X2. Jadi ini Y2 dibagi X2. Maka gamma itu adalah arcus tangen dari Y2 per X2. Nah, ketika kita sudah mendapatkan gamma, kita bisa dapatkan nilai theta 1, yaitu dengan gamma dikurangi beta. Seperti yang di sini. Gamma kurangi beta adalah theta 1. Jadi gamma sudah ada, kita ambil saja yang di sini, pindahkan ke sini. Lalu tinggal yang betanya itu dari perhitungan sebelumnya, yaitu arcus tangen L2 sin theta 2 dibagi L1 plus L2 cos theta 2. Sehingga kita bisa dapatkan theta 1. Seperti itu. Nah, untuk kasus yang seperti ini, itu ada kemungkinan memiliki dua buah solusi. Jadi solusinya adalah mungkin theta 1 dan theta 2-nya seperti ini. Sampai dia mendapatkan mencapai
target atau n of effector yang di sini, tapi bisa juga theta satunya itu di sini dan theta 2-nya itu adalah yang ini. Jadi dua punya solusi kembar. Yang membedakan hanyalah nanti plus dan minusnya saja. Jadi yang sudah dihitung sebelumnya itu sebetulnya masih sama saja. Hanya saja bergantung kita melihat itu seperti apa. Jadi yang membedakan nanti kalau untuk kasus yang seperti ini itu nanti theta 2-nya itu plus. Kalau untuk yang kebalikannya, untuk yang solusi kedua ini minus. Dan sebaliknya juga untuk yang theta 1. Nah, salah satu masalah dari closed form solution itu adalah yang pertama terlalu sulit, sifatnya non-linear. Terutama kalau misalkan yang sebelumnya kita hanya contohnya itu hanya misalkan robotnya itu hanya derajat kebebasannya itu sangat sedikit. Tapi kalau misalkan derajat kebebasannya sangat banyak, ini akan menjadi sangat sulit untuk dipecahkan. Lalu solusinya tidak selalu ada. Maksudnya tidak selalu ada itu adalah ketika ternyata lengan robotnya itu tidak bisa mencapai target. Jadi mungkin masih ada error. Misalkan ini adalah error dari n of effector dikurangi target itu tidak sama dengan 0. Kan yang kita inginkan adalah posisi n of vector itu sama dengan targetnya atau sama dengan 0 gitu kalau dikurangkan. Tapi di sini tidak selalu bisa 0 karena mungkin targetnya itu terlalu jauh atau terlalu sulit untuk dicapai oleh lengan robotnya itu. Jadi solusi tidak selalu ada. Lalu solusinya tidak unik. Jadi karena ada yang tadi dua solusi, ada siku atas, kita sebut saja siku atas dan siku bawah. Jadi tidak unik, hanya satu solusi saja. Sehingga itu akan nanti menyulitkan juga. Kira-kira yang saya ingin pakai adalah yang mana? Theta 1, theta 2 untuk solusi 1 atau theta 1, theta 2 untuk solusi 2. Gitu. Nah, ini untuk yang keempat. Salah satu masalahnya adalah berhubungan dengan yang kedua ini. Apabila target tidak tergapai oleh n of a vector. Ini harus seperti apa? Solusi untuk closed form solution ini adalah metode numerik, yaitu metode optimalisasi atau optimasi. Gitu. Untuk solusi numerik kita akan lanjut lagi di video lainnya. Selanjutnya maksudnya. Terima kasih.